Ya, sudah tahu ya, sebuah teknologi canggih modern sekarang ini. Nanti kita akan mempelajarinya. Kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya, memahami tanda hari akhir. Kalian bisa menjelaskan apa tanda-tanda hari akhir? Yang kedua, mengenal AI atau memahami pengertian pembagian kelebihan dan kelemahan AI. Yang ketiga, mengaitkan AI dengan hari akhir. nah, ada kaitannya antara teknologi canggih ini dengan pelajaran kita hari ini. Kemudian yang terakhir, adalah menumbuhkan iman. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau disebut AI? AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia basic. Yang masih Data belajar? dari data untuk menghasilkan keputusan atau prediksi. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. AI yang memberikan kekuatan yang berdasar komputer atau HP. Selain juga bisa membantu pekerjaan manusia, misalnya bisa jalan, menerjemah bahasa, atau melalui rekomendasi video. Nah, jadi AI itu kepintaran Buatan yang dibuat di dalam laptop, ya, HP, komputer, laptop. Gunanya untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, mencari jalan, menerjemahkan bahasa, atau memberi rekomendasi. Kelebihannya yang pertama, AI yang memproses data dengan kecepatan dan akurasi tinggi. dapat memproses data secara cepat. Kalau kita mau langsung dapat karena menggunakan AI ini. Yang kedua, mampu analisis. Nah, yang besar. Analisis volume data yang sangat besar. Kelebihannya juga membantu manusia di berbagai bidang tertentu. Jadi dia tidak pernah lelah. Beda sama kita manusia kan. Itu kelebihan yang dimiliki AI. Kalau ada kelebihan pasti ada ya, kelemahan atau kekurangan. AI ini dia bergantung pada data input. Maksudnya apa? AI ini yang pernah diinput oleh manusia ke komputer, laptop, atau HP, itu yang keluar. Jadi kalau tidak pernah diinput, dia tidak pernah keluar. Itu kelemahannya. Dia bergantung pada apa yang sudah dimasukkan. Yang kedua, Tanpa akal dan perasaan. ya tentu saja teknologi tidak memiliki akal. Tidak seperti kita kan, tidak mempunyai perasaan. Yang ketiga, Biaya mahal. mahal. Kenapa dibilang biaya mahal? Pengembangan dan implementasi AI bisa sangat mahal. Membuatnya kan harus ada alat, harus ada menggunakannya pakai data, itu kelemahannya. Yang terakhir, dia tidak tahu Gaib. hal gaib. Gaib itu apa? Hal yang terjadi yang tidak terlihat, dia tidak mengetahui. Itu kelemahan AI. Sekarang kita lihat apa saja aplikasi AI. Google Map, Google Assistant, Google Office ID. Ada yang dari aplikasinya yang belum pernah lihat? Ada Google Assistant. Google Assistant. Nah, Google Maps gunanya untuk ada yang pernah jalan, ya, mencari jalan, mengetahui jarak. Pakai Google Maps. Nah, misalnya mau ke Banjarmasin, kita pakai cari jalan. Jalannya yang mana? Kita cari di Google Maps. Berapa jarak tempuhnya? Itu kita gunakan. Itu namanya kecerdasan artifisial buatan. Apalagi Google Assistant. Pernah? Ada yang pernah pakai? Tidak ada. Google ini bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, dia berguna menjawab apa yang kita minta. Kemudian YouTube, ada yang punya YouTube? Nah, YouTube ini banyak manfaatnya. Dia bisa merekomendasikan video, ya, video yang kita minta. Misalnya hari ini kita meminta video cerita aja, besoknya bisa muncul lagi sesuai yang pernah kita cari. Ya. Yaitu Faceit, itu mengenali wajah, ya, mengenali wajah. Tapi sudah tahu ya? Ya, yaitu chat GPT. Ada yang pernah? Saya pernah dengar kamu. Nanti kita Google Translate. Ada yang pernah pakai? Itu menerjemahkan bahasa. Misalnya kalian bahasa Indonesia mau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu aplikasi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membantu kita memudahkan pekerjaan kita. Ini namanya kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia yang berguna untuk kita. Kalau kita bisa memanfaatkannya. Kalau tidak bisa nanti berbahaya juga. Kita coba buka dulu. Kita tes, cek cuaca dulu di Google.
AI, kita bisa memprediksi kira-kira cuaca hari ini seperti apa. Ini cuaca untuk hari ini. Ya. Ini untuk hari Kamis, dia berawan. Dan Jumat. Sabtu. Coba hari ini tanyakan apa yang mau ditanyakan sama Google. Apa yang itu? Ayo, jangan lama mikir ya. Apa yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau coba? Ayo kita. Ya. Kira-kira mau menanyakan apa? Oh iya, kita pakai chat GPT aja. Menanyakan. Ya. Silakan tulis. Kalau minta buatkan cerita apa? Buatkan, coba. Buatkan saya cerita. Bisa? Ya, kita. Nah, dia langsung menampilkan cerita yang kita minta. Sang kancil dan buaya yang licik. Jadi chat GPT ini bisa kita suruh, kita minta apa yang kita mau kan? Ya. Coba update aja dulu. Coba update minta buatkan nomor. Buatkan. Jadi kalau lama jaringannya ya. Ini masih proses. Kenapa dia lama? Ada beberapa faktor. Yang pertama jaringan. Yang kedua orang banyak memakai ChatGPT ini. Jadi dia loading dulu. Itu berpengaruh untuk menampilkan apa yang kita minta jaringan sama kebanyakan yang memakai. Nah, masuk muncul gambar kancil. Nah, ini dinamakan AI, kecerdasan buatan. Mereka bisa membuat yang kita minta.
untuk apa bahasa Indonesia dulu. Nah, itu langsung ditranslate ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun kalau ke apa tulis bahasa Inggris? Nah, langsung dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia lah. Jadi itu tadi salah satu AI atau kecerdasan buatan manusia. Kira-kira apakah AI ini bisa mengetahui kapan terjadi hari kiamat? Tidak. Tidak. Kenapa? Hanya kita buktikan dulu. Siapa lagi yang dulu? Samsi. Masih Samsi. Kita lihat apakah ChatGPT bisa menjawab. Tulis apa? Kita lihatlah apakah ChatGPT bisa tahu hari kiamat itu adalah hal yang gaib. Hari kiamat. Nah, berarti walaupun AI tadi aplikasi canggih, tapi dia juga tidak bisa menjawab karena hari kiamat itu adalah hal yang gaib. Hal yang gaib itu berarti yang tahu hanya. Nah, duduk. Dalam ajaran Islam, waktu terjadi hari kiamat adalah rahasia Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Secerdas-cerdasnya AI, tetap dia tidak. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Yang wafat itu berarti ilmunya juga ikut hilang. Coba siapa yang kalian ingat ulama di Indonesia yang sudah wafat? Nah, iya, betul. Siapa lagi? Ulama yang sudah diwafatkan. Siapa lagi? Nah, ada lagi. Yang sering di televisi Hafiz Quran itu siapa? Saya? Nah, ya, saya Ali. Itu ulama-ulama yang sudah wafat itu termasuk dalam tanda-tanda hari. Yang kedua, kenapa demikian? Karena banyak sekarang orang yang mengejar dunia, mengejar jabatan, jadi menganggap ilmu itu tidak penting. Yang ketiga, banyak laki-laki yang nah, jadi di zaman kita sekarang kalian pasti sering ya laki-laki menjatuhkan perempuan. Ada kan? Nah, apa sebutannya? Ya, bencong. Dia laki-laki tapi dia berlaga ya, atau dia pakai make up, pakai alis, bajunya, nah itu tanda-tanda sudah tanda-tanda. Atau perempuan menyukai laki-laki. Nah, sebut apa? Nah, tomboy. Gayanya pakaiannya seperti anak laki-laki. Nah, itu sudah menunjukkan tanda-tanda hari. Yang keempat, banyak peperangan dan gimana yang sudah kalian lihat? Perang hati yang terjadi, yang sedang marah Irak, ya, Irak. Kemudian munculnya orang yang mengaku nabi. Ada dulu namanya dia Eden. Coba kita bandingkan antara AI dan kepastian Allah hari akhir. Gimana perbandingannya? Kecerdasan buatan ini membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan kita. Dia bisa memudahkan, dia bisa membuat gambar, dia bisa melihat cuaca, memberi
prediksi. Dia juga bisa mencari jalan untuk kita dinamakan Google Map dari HP kalian. Tapi dia tidak bisa tidak bisa memprediksi kapan hari kiamat itu. Nah, sedangkan Allah menjadikan bahwa hari kiamat itu adalah pasti terjadi. Maka kita harus yakin pada tugasnya kalian membuat poster. Satu kelompok membuat poster tanda-tanda hari akhir dan satu kelompok keterbatasan AI atau kelemahan tadi. Dibagi kelompoknya, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, akan kalian cuma berlima. Si A ini sangat betul. Yang 3. Mejanya bisa dirapatkan. Dari poster mini ini membantu kita agar mengingat bahwa hari akhir itu hari yang pasti terjadi dan wajib kita beriman pada hari akhir. Sedangkan itu cuma alat bantu. Sebelah kanan poster ini kata batasan AI. Kakak, coba baca ini. Satu, Si AI bisa salah dan tidak lengkap. 2, kekuatan kita terlalu tinggi. 3, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal. 4, kualitas AI sangat bergantung pada data itu. 5, AI tidak memiliki akal yang sangat tinggi. kemudian pada hari akhirnya apa? Banyak segala poster yang obat. 2, ilmu agama dianggap tidak penting. 3, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. 4, banyak pembarangan dan kerusakan di muka bumi. 5, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dari poster yang kalian bikin ini supaya membantu kita agar beriman pada hari akhir. Kita wajib percaya adanya hari akhir dan AI itu hanyalah alat bantu yang pasti terjadi itu hari akhir. Dengan kita meyakini hari akhir itu ada, maka kita harus beramal soleh. Kira-kira amal soleh apa yang bisa kita lakukan? Ya, sholat, Baca Al-Quran, baca Al-Quran, taraweh, ya, zikir, ya, apa lagi? puasa.